your goal is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nur Afifah dengan NIM 4416040010 dari jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan kelas BKT 8A. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Word of Mouth dan Kualitas Informasi terhadap Keputusan Penggunaan Aplikasi Cicil. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Teti Rimenda, SE-MSI, sebagai dosen pembimbing 1, dan Ibu Dr. Ida Nurhayati, SHMH, sebagai dosen pembimbing 2, yang telah membimbing saya dalam menyusun penulisan skripsi ini. Latar belakang dalam penelitian ini, adanya perkembangan teknologi di dunia keuangan, khususnya bidang jasa, sudah menyebar luas dan banyak digunakan oleh masyarakat. Salah satu contohnya yaitu financial technology atau yang biasa dikenal dengan fintech. Perkembangan fintech di Indonesia berdasarkan databox.katadata.co.id, jenis fintech peer-to-peer lending tumbuh paling pesat di antara financial teknologi lainnya. Pada tahun 2018, perkembangan penyaluran pinjaman fintech peer-to-peer lending kepada individu ataupun bisnis mencapai 40%. Menurut data statistik di ojk.go.id, per 31 Maret 2020, jumlah fintech yang terdaftar di OJK sudah mencapai 161 perusahaan fintech lending. Dengan domisili Jabodetabek sejumlah 151 perusahaan dan sisanya 10 perusahaan berdomisili di luar Jabodetabek. Selanjutnya, berdasarkan databox.katadata.co.id, nilai akumulasi penyaluran pinjaman dari fintech lending di Indonesia mencapai Rp88,4 triliun sepanjang Januari 2020, atau meningkat hampir 240% secara tahunan. Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran terbesar, yakni 27,1 triliun dan 24 triliun rupiah. Dari sekian banyak perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK, salah satunya PT Cicil Solusi Mitra Teknologi yang fokus memberikan pembiayaan hanya kepada mahasiswa sebagai strategi pembeda bisnis dengan pemain lain yang menyasar karyawan ataupun memberikan akses kepada usaha kecil menengah atau UKM. Cicil merupakan perusahaan startup yang memberikan akses pembiayaan bagi mahasiswa untuk membeli barang kebutuhan kuliah dan membayar uang kuliah dengan cara cicilan tanpa kartu kredit. Perusahaan ini telah resmi terdaftar dan memperoleh legalitas dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 Oktober 2017. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dan Yulianti tahun 2017 menyatakan bahwa word of mouth merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Nanda pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa kualitas informasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, terdapat research gap pada penelitian ini. Pada variabel word of mouth, penelitian yang dilakukan Josh Yenan tahun 2018 menyatakan bahwa word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Simamora dan Aziz pada tahun 2016 yang menyatakan word of mouth berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yunita dan Haryanto pada tahun 2012 bahwa word of mouth tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya untuk pada variabel kualitas informasi, penelitian yang dilakukan oleh Tanjaya, Mananeke, dan Tawas tahun 2018 menyatakan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rahayu tahun 2017 yang menyatakan kualitas informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Nazarudin dan Pella pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa kualitas informasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, terdapat rumusan masalah yaitu penyebaran informasi yang dilakukan Cicil dengan menjadi sponsor dalam event kampus dan promosi yang sedang berlangsung ditampilkan dalam website, serta kelengkapan informasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon penggunanya. Di sisi lain, terlihat dari data yang tercatat dalam website cicil.co.id, terjadi penurunan jumlah peminjam aktif Cicil per Januari 2020 yang telah menjangkau ke 18.577 peminjam aktif.
Namun, terjadi penurunan per Juli 2020 menjadi 17.151 atau menurun sebesar 1.426 peminjam aktif. Selanjutnya, saya akan memaparkan tujuan dalam penelitian ini. Pertama, untuk menganalisis pengaruh word of mouth secara parsial terhadap keputusan penggunaan aplikasi cicil. Kedua, untuk menganalisis pengaruh kualitas informasi secara parsial terhadap keputusan penggunaan aplikasi cicil. Dan yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh word of mouth dan kualitas informasi secara simultan terhadap keputusan penggunaan aplikasi cicil. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pada variabel word of mouth digunakan teorinya Chernovitz pada tahun 2012 dengan kelima dimensinya, yaitu talkers, topics, tools, talking parts, dan tracking. Untuk information quality, menggunakan teori Dallon dan McLean tahun 2003 dengan dimensinya relevansi, akurasi, timeliness, dan completeness. Untuk keputusan penggunaan, diekuivalenkan dalam penelitian ini atau disamakan dengan keputusan pembelian. Keputusan penggunaan dalam penelitian ini menggunakan teori Kotler dan Keller pada tahun 2009 dengan keempat dimensinya pengenalan masalah, pencarian informasi, penilaian alternatif, dan keputusan penggunaan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. H1. Word of mouth secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan aplikasi cicil. H2. Kualitas informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan aplikasi cicil. H3. Word of mouth dan kualitas informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan aplikasi cicil. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian, populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh pengguna cicil di Jabodetabek dan Bandung. Untuk pengambilan sampel, berjumlah 100 responden dengan menggunakan teknik non-probability sampling, purposive sampling, atau pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini yaitu pengguna cicil di Jabodetabek dan Bandung, serta telah menggunakan fintech lending cicil minimal 1 kali transaksi. Jenis data yang digunakan merupakan kuantitatif dengan sumber data yaitu data primer, dengan metode survei menggunakan kuesioner melalui Google Form. Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda, uji instrumen data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Selanjutnya untuk variabel operasional, dalam variabel word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara parsial. Untuk variabel word of mouth diadopsi dari penelitian Hendarwati tahun 2015 dengan kelima dimensinya yaitu talkers, topics, tools, talking parts, dan tracking. Dan dalam mengukurnya menggunakan skala Likert 1-5. Selanjutnya untuk variabel kualitas informasi dapat dilihat sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut untuk melakukan proses mereka. Untuk variabel kualitas informasi, mengadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Utomo, Ardianto, dan Cisarini pada tahun 2017 dengan keempat dimensinya relevansi, akurasi, timeliness, dan completeness, dan diukur menggunakan skala Likert 1-5. Terakhir, untuk variabel keputusan penggunaan merupakan tahap keputusan di mana konsumen secara aktual melakukan penggunaan suatu produk atau jasa. Untuk variabel keputusan penggunaan, diadopsi menggunakan penelitian yang telah dilakukan oleh Jenaldi pada tahun 2018 dengan dimensi pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan keputusan penggunaan, dan diukur menggunakan skala Likert 1-5. Berikutnya, saya akan memaparkan hasil penelitian. Yang pertama, hasil uji validitas. Hasil uji validitas digunakan untuk menguji jawaban responden terhadap kuesioner. Santoso tahun 2018 dikatakan validitas suatu instrumen penelitian apabila memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Berdasarkan data pada tabel tersebut, mengenai uji validitas yang digunakan dapat dinyatakan valid. Hal ini karena nilai R hitung yang diperoleh atas seluruh item pernyataan pada setiap variabel menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,361. Selanjutnya untuk hasil uji reliabilitas. Menurut Santoso pada tahun 2018, apabila nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,6 dapat dikatakan andal atau reliable. Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa angka Cronbach alpha menunjukkan angka yang lebih besar dan standar nilai alpha yakni 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dinyatakan reliable. Selanjutnya untuk hasil uji normalitas.
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan pada gambar grafik P-plot, dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan untuk penelitian ini berdistribusi normal dan layak untuk digunakan. Kemudian, menurut Santosa tahun 2018, data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai assigned signifikan lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan hasil tabel Kolmogorov-Smirnov, dapat dilihat bahwa nilai assigned signifikan didapatkan sebesar 0,197 atau lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Kemudian ada hasil uji multikolinearitas. Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Menurut Santosa tahun 2018, tidak terdapat gejala multikolinearitas jika nilai tolerans lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai tolerans dari kedua variabel bebas adalah 0,514, sehingga nilai toleransi yang diperoleh lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai VIF yang didapatkan dari kedua variabel bebas adalah 1,945, sehingga nilai VIF yang diperoleh lebih kecil dari 10. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya untuk hasil uji heteroskedastisitas. Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar pada grafik scatter plot, titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu secara teratur. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian untuk memperkuat analisis digunakan uji Gletser. Menurut Santoso pada tahun 2018, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi ABS-RES lebih besar daripada 0,05. Dari tabel tersebut, dapat dilihat hasil nilai signifikansi ABS-RES untuk variabel word of mouth dan kualitas informasi masing-masing 0,681 dan 0,949. Dengan demikian, dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, hasil uji regresi linear berganda. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh hasil persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan positif 6,938, positif 0,135x1, positif 0,126x2. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 6,938 dengan tanda positif, yang artinya apabila variabel dependen sebesar 0 atau konstan, maka keputusan penggunaan adalah 6,938 sebelum ada pengaruh dari variabel independen. Kemudian, untuk variabel word of mouth menunjukkan nilai positif sebesar 0,135, yang artinya apabila word of mouth meningkat, maka keputusan penggunaan meningkat sebesar 0,135. Selanjutnya, untuk variabel kualitas informasi menunjukkan nilai positif sebesar 0,126, yang artinya apabila kualitas informasi meningkat, maka keputusan penggunaan meningkat sebesar 0,126. Berikutnya ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F. Berdasarkan hasil pengujian untuk hipotesis pertama diperoleh nilai T hitung sebesar 2,991, di mana hasil tersebut lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1,98472 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,004. Sehingga H1 diterima pada hipotesis uji T dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai T hitung sebesar 2,073 dan lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1,98472 serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,041. Oleh karena itu, H2 diterima pada hipotesis uji T dalam penelitian ini. Kemudian terdapat uji F. Berdasarkan hasil pengujian untuk hipotesis ketiga, diperoleh nilai F hitung sebesar 21,283, di mana hasil tersebut lebih besar dari nilai F tabel yaitu 3,09 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Sehingga H3 diterima pada hipotesis uji F dalam penelitian ini. Selanjutnya terdapat hasil uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai R² sebesar 0,305 atau 30,5%, yang berarti kemampuan variabel word of mouth dan kualitas informasi
dalam mempengaruhi keputusan penggunaan aplikasi cicil sebesar 30,5%. Sedangkan sisanya sebesar 69,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan aplikasi cicil. Hal ini membuktikan bahwa keputusan mahasiswa dalam menggunakan fintech lending cicil karena adanya informasi yang beredar melalui word of mouth dari teman yang sudah berpengalaman menggunakan cicil sebelumnya maupun sudah ambasador yang menjelaskan informasi ini dengan sangat jelas, sehingga mudah dimengerti oleh calon pengguna. Dengan demikian, dapat mempengaruhi keputusan untuk menggunakan fintech lending cicil. Yang kedua, kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan aplikasi cicil. Hal ini dibuktikan bahwa informasi yang tersedia dalam website cicil.co.id dikatakan berkualitas, karena calon pengguna dapat mengakses informasi tentang cicil sesuai dengan yang dibutuhkan. Maka, akan semakin tinggi kesediaan konsumen untuk menggunakan fintech lending cicil melalui website cicil.co.id. Dan yang terakhir, word of mouth dan kualitas informasi secara simultan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan aplikasi cicil. Hal ini menunjukkan bahwa cicil sudah mulai dikenal di kalangan mahasiswa karena informasi yang tersebar secara langsung melalui word of mouth dan berbagai platform media sosial mengenai promo, proses pengajuan, cara pembayaran angsuran, hingga event yang sedang berlangsung. Informasi tersebut juga dapat diakses melalui website cicil.co.id sebagai pilihan lain untuk mendapatkan informasi lebih mengenai cicil, dengan skema pembayaran yang dapat dihitung langsung sebelum memulai pengajuan pembiayaan. Dengan berbagai informasi yang dapat diakses oleh calon pengguna, akan menimbulkan ketertarikan mahasiswa untuk menggunakan fintech lending cicil. Demikian presentasi dari saya, semoga yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.